Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Daily Desa, channel yang membahas seputar kehidupan di pedesaan. Kali ini kita akan membahas bagaimana proses kegiatan penambangan biji boksit di Kecamatan Aeropas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Boksit merupakan biji utama produksi aluminium yang berbentuk batuan. Batuan tersebut terbentuk melalui proses laterisasi yang mengalami perendaman intensif di lingkungan panas dan lembab, misalnya saat musim hujan dan kemarau. Pergantian iklim ini berpengaruh pada vegetasi yang menghasilkan asam organik. Kemudian asam organik yang terbawa air akan meresap ke pori-pori batuan. Air yang terus bergerak tersebut kemudian membawa lebih banyak komponen terlarut dari batuan. Pada akhirnya, hanya ion aluminium dan besi yang tersisa. Itulah mengapa boksit dianggap sebagai latrit yang kaya akan aluminium. Boksit biasanya ditemukan di lapisan atas tanah yang terbentuk di berbagai daerah tropis dan subtropis. Penambangan boksit umumnya dilakukan dengan tambang permukaan. Cadangan boksit terbesar terdapat di Afrika, Australia, dan Amerika Selatan yang diperkirakan dapat bertahan selama berabad-abad. Pada tahun 2019, Indonesia menempati posisi produsen biji boksit terbesar ke-6 dunia dengan jumlah produksi mencapai 16 juta ton. Cadangan boksit terbesar di Indonesia sendiri berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, sumber daya dan cadangan biji boksit lainnya berada dan tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Dalam kehidupan sehari-hari, boksit mempunyai banyak manfaat dan kegunaan. Berikut ini beberapa manfaat boksit. Pertama, menjadi bahan utama produksi aluminium. Boksit merupakan sumber utama untuk produksi aluminium. Aluminium merupakan logam yang sangat penting dalam berbagai industri, seperti otomotif, konstruksi, peralatan rumah tangga, serta kemasan makanan dan minuman. Boksit diekstraksi dan diproses untuk menghasilkan alumina, yang selanjutnya dimurnikan menjadi aluminium. 2. Pembuatan keramik. Boksit juga digunakan dalam industri keramik. Mineral-mineral aluminium hidrat dalam boksit digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan keramik. Boksit membantu meningkatkan sifat mekanik dan kekuatan termal keramik. 3. Bahan pembersih. Boksit juga digunakan sebagai bahan abrasif dalam produk pembersih seperti pasta gigi, pasta oles, dan produk pembersih permukaan. Karena kekerasan dan sifat abrasifnya, boksit membantu menghilangkan kotoran dan menggosok permukaan dengan lebih efektif. 4. Industri refraktori. Boksit digunakan dalam industri refraktori yang melibatkan produksi bahan tahan panas untuk tungku dan peralatan industri yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi. Boksit yang kaya alumina digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bahan tahan api atau tahan panas. 5. Bahan baku kemasan. Boksit menjadi pilihan sebagai bahan kemasan makanan oleh industri makanan karena kemampuannya yang anti air dan dapat mencegah kebocoran kemasan. Boksit digunakan untuk membuat bahan baku kemasan kaleng dan plastik. Sebelum digunakan, boksit diolah menjadi aluminium dan dicampur dengan logam atau bahan lainnya. Hal ini memungkinkan boksit untuk berperan dalam melindungi makanan dengan efektif di dalam kemasan yang aman dan tahan air. Enam. Bahan tinta. Boksit digunakan sebagai salah satu bahan dasar dalam produksi beberapa jenis tinta, seperti tinta printer dan tinta mesin fotokopi. Boksit dipilih sebagai komponen tinta karena memiliki sifat anti air yang dapat mencegah tinta luntur atau pudar saat terkena air. Dengan menggunakan boksit di dalam formulasi tinta, cetakan atau salinan yang dihasilkan akan tetap jelas dan tahan dari paparan air. Dengan demikian, boksit memiliki peran penting sebagai sumber utama dalam produksi aluminium yang digunakan dalam berbagai industri.
Larangan ekspor boksit oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan sumber daya alam, mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang merata. Hal tersebut dilakukan karena boksit memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alam, salah satunya adalah boksit. Boksit termasuk sumber daya alam yang tidak terbarukan. Boksit adalah mineral biji utama untuk memproduksi logam aluminium yang memiliki kadar besi yang rendah dan sedikit mengandung kuarsa. Bentuk boksit seperti tanah liat yang kadang-kadang berstruktur pisolitik. Perawakannya seperti kristal yang terdiri atas mineral berbutir. Dalam proses kimia, boksit bersama alumina digunakan untuk pembuatan bahan kimia aluminium. Boksit adalah bahan penyusun utama dalam industri pembuatan pesawat terbang, industri listrik, mesin, dan industri pembuatan alat sipil. Boksit terdapat di sejumlah daerah di Indonesia. Berikut adalah penghasil boksit di Indonesia. Pertama, Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat memiliki boksit dengan cadangan yang relatif besar. Sebanyak 66,77% cadangan boksit nasional terdapat di Kalimantan Barat. Potensi boksit di Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kendawangan, Sandai, Airupas, dan sekitarnya. 2. Riau. Jumlah sumber daya boksit di Kepulauan Riau diperkirakan mencapai 180 juta ton. Daerah yang masih menyimpan sumber daya boksit paling besar adalah Kabupaten Lingga dengan jumlah 168,96 juta ton. Penambangan boksit di Pulau Bintan telah dieksploitasi sejak zaman penjajahan Belanda. Total cadangan boksit sebanyak 15 juta ton terdapat di Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. 3. Bangka Belitung. Bangka Belitung merupakan salah satu daerah produksi boksit terbesar, tepatnya di daerah Sigembir yang berada di Pulau Bangka. 4. Sumatera Utara. Lokasi penambangan boksit berada di Kota Pinang. Cara menemukan boksit dengan melakukan babat alas, lalu dilanjutkan dengan penggalian. Jika daerah tersebut mengandung biji aluminium, maka dilanjutkan dengan pencucian. Sebelum dilakukan penambangan boksit, perlu dilakukan pembersihan lahan terlebih dahulu. Sebagai contoh, bila di lahan terdapat pepohonan, perlu dibersihkan. Penambangan boksit menggunakan sistem open cast dengan membuat pit dangkal yang disertai dengan proses direct backfill. Proses penambangan boksit secara singkat dilakukan di tambang terbuka dengan terlebih dahulu mengupas lapisan luar tanah atau bagian tanah pucuk. Pengupasan bagian tanah lebih dalam hingga overburden sekitar 3 meter sampai ditemukan biji boksit. Setelah proses penambangan selesai, dilakukan proses pengembalian OB secara langsung ke lokasi semula menggunakan bulldozer. Proses inilah yang disebut dengan direct backfill. Setelah dilakukan pengupasan dan ditemukan biji boksit, datanglah mobil-mobil pengangkut yang bertugas membawa biji boksit tersebut ke washing plant atau tempat pencucian. Proses pencucian berfungsi untuk memisahkan antara boksit dengan tanah liat yang masih menempel pada batuan tersebut.